Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh haseup euy. Teman sebangku kali ini bangkuan euy. Kita semua para penduduk di teman Asia. Penduduk. Nah ini pendiri. Kita semua di sini adalah para penduduk karena kita semua lagi duduk. Kecuali kalau ada yang berdiri berarti dia pendiri. Dah biasa nage ya no mimiti ngomong si kampret heula gitu sebagai pembuka jalur gitu. Rek dibawa ke mana? Ya langsung wae nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi teman-teman sahabat sebangku, teman sebangku gitu. Teman sebangku. Ya. Soalnya kayak bagaimana ngedit deh heses ya. Oh bener. Riweuh lah. Kita berbicara mengenai safar hari ini. Minuman? Dan saya cukup menjadi operator api unggun saja. Ya. Nih, Dan saya cukup menjadi para penyingcat dari haseup. Uri. Hari ini teman-teman di teman sebangku kehadiran banyak murid baru walaupun belum pada registrasi sebenarnya. Dan masih tetap tanpa guru. Masih tanpa guru karena teman-teman sebangku semua adalah guru. Di sebelah kiri saya ada Ucu Yip Yip. Ucu Yip. Ada siapa lagi di sini? Jadi Lanjut. Ini para kelompok capir ya. Lanjut. ya, Mang Agus. Mang Agus. Lanjut. Deden. Enggak sih maksa gitu ngomongna, tebeuna ngomong deui. Figuran figuran kan suka memperkenalkan diri. Eta heula budak masyarakat. Nama, alamat, hobi. Alamat hobi. Ayo. Ngomong. Main digebuk. Durasi woi. Bapak ada keur fokus. Kan dicarekan si aku ketua anyar ya. Awe Baso Aci. Baso Aci 3.000. Ieu mah nyaan kudu digebuk. Endorse ya tambah. Taufik. Haseup. Aseup. Aseup. Beri. Kacir. Dia bisa pengen edit. Siapa yang ngedit? Tara diedit. Iya tadi diedit dah. Makanya natural alami. Sebagai bentuk bersyukur, kadang-kadang kita nggak perlu diedit gitu ya. Ya. Karena waktu banyak nggak kelewat. Karena nggak ada yang salah, hanya saja ada hal yang harus diambil, harus disortir. Ya. Dan sebenarnya berlaku nilai-nilai edit dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam gambar kan di Photoshop kan pakai edit bisa. Goreng patut jadi goreng patut bisa, atau beki alus bisa gitu kan ya. Nah pertanyaannya dalam keseharian, dalam perjalanan, dalam safar, apakah yang sudah dilewati bisa dirubah? Tuh. Ada yang bisa dirubah nggak masa lalu? Tidak bisa. Kenapa? Udah berlalu. Ya ini urusan cara pandang ya. Bagaimana kemudian merubah pada masa depan dan masa lalu. Pertanyaannya, jika masa lalu tidak bisa dirubah, Bisa sih. lalu apa fungsi taubat? Jika masa lalu tidak bisa dirubah, misalkan kita pernah melakukan banyak hal yang kelam dan hitam, yang kemudian kita pahami itu masa lalu saya, seolah tidak mau mengulangi. Tapi ketika berhadapan dengan masa depan, yang masa lalu enggan dibawa-bawa, karena sudah berlalu, seolah-olah sudah selesai, sudah freezing, sudah dibekukan. Lalu apakah kemudian kita tidak merasa tidak dapat kesempatan untuk yang lain, sehingga nya danu hideung mangga hideung. Bukankah dengan hadirnya fungsi taubat itu justru memutihkan dari yang hitam? Jika pemahamannya seperti itu, berarti ada nggak fase editing,
pada setiap hal yang kita lakukan menjadi sebuah kebaikan. Fase editing, fase yang kemudian dalam proses yang kita lakukan sebenarnya fase di evaluasi ya. Hasibuan pusakum itu. Nah, ini menjadi hasep. Asup deui. Asup. Ini menjadi hasep. Itu tidak tahu tuluy ke di dia. Iya pendiri, orang di dia jadi penduduk. Tadi Nah, dia kita akan pas mendengarkan kamera. banyak cerita dari teman-teman sebangku pagi yang penuh hasep hari ini tentang ngomongin tentang perjalanan, ngomongin tentang safar, bahwa satu sisi ngomongin safar itu kan bisa difahami tentang penderitaan menuju kebahagiaan. Ketake menepi yang tercapai. Tapi orang justru kebanyakan bukan kebanyakan ya, mungkin ada banyak yang memahami bahwa perjalanan dibayangkan menjadi sesuatu yang menyenangkan, pada sejatinya perjalanan itu sendiri adalah penderitaan. Cuk batur teh tergantung we kumaha ngeusianana. Oke, semua akan menjadi sangat tergantung. Seperti keresek itu yang digantung di motor si kampret. Jadi digantung. Tapi bukti barang aing mah mendapatkan karuntah lagi Bang Paat. Bang Paat ke. Oke, kita akan mendengarkan, kita akan belajar pada masing-masing teman sebangku di sini. Bagi mereka sebuah perjalanan atau sebuah safari yang kemudian orang bersusah payah mau melakukannya, orang bersusah payah ingin menabung untuk hanya sekadar untuk melakukan sebuah perjalanan, orang bersusah payah mencari sejumlah tempat destinasi dan seterusnya. Padahal bisa jadi atau seringkali mereka dalam melakukan perjalanan, wah orang mah ripuh euy, urang mah kieu kieu. Tapi isuk pageto init deui. Ulah ka gunung eta wah ripuh-ripuh isuk pageto init deui. Nincak deui kitu we. Pernah ngasaan make motor klasik, nyaho mogok wae meuli deui eta deui kitu kalakuan jelema mah. Nah, kita akan belajar banyak dari orang-orang yang tidak pernah kapok dengan itu semua. Bener, oke. Geus nyaho ripuh. Geus nyaho sahara di gunung teh tiris. Mending keneh di imah we bae pamajikan eta ge nu boga. Cicing don. Eta ge nu boga gitu kan. Anger we gitu. Tah eta kalakuan jelema juga gitu. Wahai jelema, yang tidak jelema tidak wahai. Oke. Di sini ada siapa? Deden. Oke. Ada Deden Wajid. Sampaikan. Kang Jang, apa sih Kang buat Kang Jajang sebuah perjalanan, sebuah safar, buat Kang Jajang tuh apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sebangku. Prosesinya setiap perjalanan touring finish destinasi hanya poin atau nilai nanti lah. Kalau saya lebih menikmati di perjalanan mogok, ngopi, keserian, itu sih. Jadi kalau misalkan di dia touring ke Lembang nama nyantai gitu, tapi di jalan wah eta nu seru nama. Itu sih. Mun abi mah eta hungkul. Kalau dianalogikan, itu kan analogi pengalaman dari itu. Tapi kalau dianalogikan dengan perjalanan hidup Kang Jajang sendiri seperti apa? Perjalanan hidup makanya gacan tiasa ngawaler namanya. Oke. Aku sanes sudah. Lanjut, siapa lagi yang pengen bercerita tentang pemahaman teman-teman tentang apa sih sebuah perjalanan itu bagaimana? Mun ditanya tentang apa yang mereka korbankan untuk bisa ke sini kemana? Oke, asik seru. bisa. Nah, Boleh. nu dikorbankan ya. Nah, Pendek we. Waktu jeung keluarga jeung pamajikan yang budak ditinggalkeun. Maksudnya memang karasa ayeuna keur ninggalkeun eta. Iya. Naon nu karasa dikorbankeun ayeuna? Nya duit meureun nya naon gitu. Ibu sih. Ibu emang keur aya kuduna aya sesuatu jeung ibu ayeuna gitu. Ya. Seperti biasa, aktivitas biasa gitu. Terus Itu ditanya. Pak, Ente mah gampang aja tutup konter. naon nu dikarasa ditinggalkeun poe untuk kegiatan ini, untuk safar sekarang. Ditinggalkan
Hari ini ke sini ya. Di kamari sih hari ini aja. Banyak sih ya. Siapa yang cara ngara durasi sieu lila. Paling di-cut atau percuma tong lila. Banyak yang ditinggalkan. Nya ini naon sok. TV, kulkas, Aset. Piduit nunggu sebentar ditinggalkan. Walaupun piduitin ping teh Nya. Ya, keluarga udah jelas. Tapi waktu kerikhtiar. Waktu kerikhtiar sementara iya demi kumpul sama teman-teman di sini. Ya. Saya Bima Aman. Modal legging. Motor kari milih, naik nu mana wae urang mah. Beunghar, Mang beungharna sih mah. Tapi kan menariknya aya nu eta sok adi awe. anak sama istri. Da bisnis mah dibawa ka dieu heueuh. Si ada gang cilok ka dieu ge. Jadi kali ini teman sebangku ada mystery guest gitu kan. Yang mystery guest ini saking misterinya dia kemanapun dia selalu dagang cilok. Dan ini adalah sebuah apa namanya? Sebuah penghargaan yang harus kita Tong disebutkan Instagram nama bisi. Alamu, nu aing oge atuh sebutkeun. Dan ini bisa terjadi di setiap teman-teman di sekolahan barangkali ya. Ada teman-teman yang tanpa apa? Iya, karena sesuai kebutuhan atau apapun itu misalkan ada di antara teman-teman yang masih sekolah atau yang ada di bangku kuliah seperti hanya di teman sebangku. Dia sengaja ke tempat sekolahnya, ke tempat dia belajarnya membawa barang jualan. Tapi sempat ada misalkan pernah mendapat satu cerita di satu sekolah anak yang seperti itu justru dilarang oleh gurunya. Ini kan cukup aneh. Padahal di sekolah itu diajarkan pelajaran ekonomi. Ketika budak mau praktekkan pelajaran ekonomi dilarang di sana goblok. Nah di sini mah karena teman sebangku belajar apa saja, rek anu dagang cilok, rek anu dagang wajit, kaci di dia. Dagang pop mie abi. Duh. Wah, teman sih. Saya salah itu pop mie. Iklan ini ditagih. Nah, sponsoran eta. Lanjut lanjutkan. Perjalanan buat tahu ya Bapak. Yang dikorbankan sekarang. Udah tadi anak sama istri ya. Kerasa memang. Kerasa gitu. bisa. Memejeuna tuh Betul Ustaz, Masya Allah. Hari ini momen yang ditunggu-tunggu bagi saya sendiri, bisa ketemu teman-teman lama, bisa bersilaturahmi, bisa saling berbagi. Dan salah satunya betul, sebelumnya istri ngizinin, apalagi kan minta doanya Tad, lagi 4 bulan Tad. Alhamdulillah. Dan lila kene kang ngolotkeun teh mah. Dan salah satunya anak-anak juga kemarin udah sempat main, ajak jalan-jalan, tiba-tiba rewel lah Tad. Tapi Masya Allah di balik semua pengorbanan itu, Insya Allah hari ini terbayarkan dengan teman-teman berbagi sharing dan Masya Allah dari Ustaz Fahmi pun motivasi bagi saya sendiri buat perkumpul hari ini, Masya Allah luar biasa Ustaz. Itu mungkin Tad bagi saya sendiri momen yang luar biasa hari ini. Masih kan yang nanya mana? Tapi eta jawaban lain settingannya bener ya. Aduh. Topiknya ganti jadi topik suuran. Guru Kak Ustaz Yede. Kacau. Naon Kang? Aduh, mau istri ya. Naon nu ditinggalkeun ka sana. Dibawa kan. Pengorbanan dalam perjalanan. Tong ngomong pamajikan. Gesobatin jawabannya jadi klise. Konsep di babat udah habis dibabat semua. Kehangatan dengan anak, kehangatan dengan istri ya. Kalau bicara cuaca ya kita tahu di sini sangat dingin ya. Betul. Lebih enak di kamar sebetulnya kalau bicara suhu. Cuman ada sisi kehangatan yang memang kita tidak bisa selalu dapatkan. Betul. Makanya apapun yang harus ditinggalkan baik itu kasab pekerjaan maupun keluarga yang sehari-hari bersama ya. Tiga cap babah bontang. Mungkin bisa dibilang bukan dikorbankan. Ote. Hanya dibagi aja. Dibagi yang biasanya dengan keluarga sekarang dengan keluarga yang ada di luar rumah ya seru sih. Seru. Jadi tidak ada yang merasa dikorbankan. Hari ini detik ini untuk Safar sekarang tidak merasa mengorbankan sesuatu lah nya. Tidak merasa mengorbankan sesuatu. Lucu. Mengorbankan apa? Kalau ngomongin keluarga biasanya guys saya cari di kantor tuh balik. Waduh siapa? Kebagian nyawa. Keluarga anak
Biasa lagi main di kantor tong sih. PBU SPBU. Oh, ini kasih ya Bapak. Kilopat no. Naon iklan deui naon? Emang gede iklanna beda. Berarti mi lobana keluarga Cinami. Tapi Keluarga. alhamdulillah katulungan. Kunaon? Tahu baran. Naik Persis ka dieu na. Lain NU lain Muhammadiyah. Untung tadi pecah ya, tadi pegat. Tetaikan wae bermadhab aing we. Kawasaki Persis. Masya Allah. Kayak Honda Muhammadiyah, kayak Suzuki NU. Ini kan yang menarik bahwa pada oh si Arul Lancan. Bungan tadi geus kabeh. Harus dibabat kan. Pehul. Sarul mah ninggal ke Pehul. COD iya biasa motor. Enak tinggalian motor ka imah. Nah, kan bener kan? Terjadi. Dari itu terjadi. Ngan sian nu hese diatur. Nya, sekaligus jelema mah pedena luar biasa. Tenang we cenah da rezeki mah nu ngatur. Heuh ngan sian nu hese diatur. Jadi ya itu bahwa teman-teman sini cukup banyak semua mengamini bahwa pada setiap namanya perjalanan akan berhadapan dengan pengorbanan, walaupun di hadapan sana barangkali ada banyak peluang yang begitu banyak peluang yang terbuka, entah itu kebahagiaan atau bahkan kesengsaraan. Ini yang kemudian kenapa pada perjalanan dalam perspektif yang saya pahami, pada apa yang saya yakini, sebuah perjalanan, sebuah safar itu menjadi sangat-sangat istimewa. Bahkan sangat istimewanya itu sangat diperlakukan dengan cukup banyak hal yang istimewa. Misalkan dalam aspek ritual, seperti yang pernah kita bicarakan ya, bahwa saking spesialnya dalam ritual sekalipun, jika orang melakukan perjalanan, doanya pun mustajab insya Allah. Jadi artinya penting kemudian kita untuk bukan hanya sekadar melakukan ritus perjalanan dalam situasi apapun, tapi jangan lupa ketika kita sudah mengetahui bahwa dalam perjalanan ada sebuah keistimewaan, ada sebuah kemewahan dalam setiap perjalanan. Karena sesederhana apapun perjalanan yang kita lakukan, jika kita mampu menggali arti pada setiap hari yang kita lakukan, tentu akan menjadi sangat istimewa dan mewah, bahkan megah. Misal, bagaimana tidak bagi orang yang ada dalam perjalanan, doanya menjadi sangat mustajab. Jadi akhirnya kan orang berpikiran lebih baik kita traveling aja terus, biar menjadi mereka bagian dari para pendoa yang mustajab. Kemudian selanjutnya misalkan di perjalanan itu yang menariknya adalah begitu banyak rukhsah, keringanan spesial buat mereka yang melakukan perjalanan. Bukan mempersulit, tapi justru mempermudah. Nah ini akan menjadi kata kunci. Dalam ritual aja misalkan sholat yang tadinya 4 rakaat bisa menjadi 2 misalkan. Itu salah satu bentuk justru mempercepat proses dalam setiap perjalanan. Nah ini yang kita lakukan. Apa peran teman-teman dalam setiap perjalanan? Entah itu dalam perjalanan dalam pemahaman misalkan touring dan titik-titik yang lain. Entah dalam perjalanan teman-teman punya pengalaman ketika melakukan perjalanan piknik dengan keluarga. Niat nama piknik bikin biar tidak panik, tapi justru dalam perjalanan panik we dordar dina mobil teh misalkan. Ada nggak cerita-cerita seperti itu? Bahwa ternyata tanpa kita sadari, walau dalam drama atau dalam fragmen piknik pun sebenarnya itu adalah semacam analogi perjalanan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Ada yang punya cerita nggak? Silakan. Misalkan niat mah nggak Pangandaran tapi kesabab macet nanti tilu peuting akhirnya dordar di jero mobil misalkan. Aya teh misalkan. Atau hal sejenis itu. Karena pada akhirnya yang kita siapkan bukan hanya sekadar pengorbanan, tapi mentalitas dalam menghadapi setiap rintangan dalam perjalanan. Bagaimana teman-teman mensiapkan itu semua dan apa cerita dari balik itu semua? Ayo dong, kasih tahu dong. Yo. Ke gunung. Oke. Ke gunung ngetrail.
Oh ban jero aripek anu rusak rantai. Kan ribet. Apa gitu orang mau rantai. Mana mah suudon ke motor mana sorangan suudon. Tanggung jawab. Batak siga orang teu mamawaan naon. Da insyaallah baik-baik aja. Insyaallah. Baik lagi bocor. Padahal sengaja tuh mau sabun dah mandi. Udah mau mandi. Baik lagi bocor. Dibeli sabun. Cerita lagi apa? Ceritain lagi dong, terusin. Kata hungkul sih, tapi lah munjung keluarganya kan. Sok rada gegebegan ulin. Nah, Iya duit mahi datang ke restoran aduh. Urang mah saeutik we pesenna pamajikan leuwih saeutik. Ternyata geureun. Ya pokoknya masalah duit teh gegebegan. nah, orang yang ngebahas dulu ya. Orang ngebahas dulu ya. Ini aku ngeliat jadi apa ya? Jadi kayak sindrom manusia modern hari ini. Sindrom manusia modern hari ini adalah ketika apa yang dia cari itu yang dia buang kemudian sebenarnya. Apa yang dia usahakan ya itu yang dia buang begitu saja seolah-olah seperti itu. Karena akhirnya seolah-olah tujuan hidup adalah weekend. Ini bahaya pisan dia. Ngan tujuan hidup ngan saukur untuk menghadapi weekend. Misalkan kayak tadi misalkan difahami, kalaupun tuh weekend misalkan monthly lah, bulanan misalkan. Bulan ini orang ulin kemana aja gitu kan. Akhirnya kan setiap hasil kerja keras kita tuh seolah-olah diperjuangkan, dikorbankan hanya untuk demi mencari satu destinasi untuk selfie misalkan. Akhirnya tadi teh gegebegan deh, ke restoran gegebegan, mayar tiket gegebegan. Panggil jam mau bensin gegebegan. Untungnya naon gegebegan keneh, jantungna hirup keneh. Cirining boga jantung. Jadi kalau pengen tes jantung masih aktif atau tidak, nggak perlu ronsen. Piknik. Duit pas-pasan. Ulin ka PJ mau keluarga, mau duit. Insya Allah, detak jantung akan sport terus gitu. Gak bawa kartu kredit, gak bawa ATM, ini gitu. Insya Allah. Insya Allah. HP jeung token. Oh. Bisa nyocengnya. Wah, kejauhan. Kejauhan. Palingan sok aya sih keluar 15.000. 30 kali. Nah, ini kan artinya bagaimana kemudian kita melihat fase perjalanan dan orang menyikapi perjalanan itu sendiri. Orang yang tidak punya visi hidup cukup panjang misalkan tentu akan sangat mudah melihat bahwa hidup itu weekend, kalau nggak weekend bulanan. Dan akhirnya mereka pikir dengan berpiknik itu seolah-olah refreshing. Tapi karena saking rutinnya, akhirnya jadi tidak ada bedanya. Akhirnya terjebak juga pada rutinitas piknik. Ketika sudah jadi rutinitas piknik, anggar pangijeng panik. Panik deh. Ke 5 poe ke 2 poe eta teh. Nah, akhirnya prepare untuk piknik biar nggak panik itu waktunya misalkan 5 hari atau mungkin 3 minggu atau 4 minggu, beberapa hari kemudian baru piknik. Tapi beak ku panik dengan 2 poeun. Tuh. Komode aya nu geus ngumpulkeun satahun. Ini tukang yang lu curhat. Oke, kita dengarkan. Silakan. Pernah ngalamin enggak? Apa tuh? Gimana ceritain? Nama. Itu di video. Yang tadi. Yang tadi. Kejadian serupa. Ada weh. Ada KBG pribadi ieu mah. Tapi berarti semuanya mengalami sebetulnya terjebak ke dalam keputusan seperti itu. Keputusan seperti itu. Ya satu sisi melihat bahwa dengan piknik bisa bikin gak panik, tapi justru sebaliknya. Kita menciptakan panik sendiri. Kita menciptakan kekhawatiran kita sendiri. Nah inilah kemudian yang menarik dalam sebuah perjalanan. Setiap orang pasti punya cerita, setiap orang pasti punya derita. Bahkan layak untuk bahagia pada setiap apa yang dia kerjakan. Lanjut, siapa lagi yang mau cerita dong? Ayo bagikan. Enggak gaya sih emang penting mah gaya apa legek Cawe tawe biasana modal legek jeung nyawa kosong. nanti rek curhat teman sebangku nya bima ini se Indonesia ya Nah dunia akhirat ya pokoknya mah
dia tadina mawa bakso acis. Bener. Bawa bakso acis yang Aguilar 2 siki. Wah, dibawa kita mawa 10 untung nama nu meuli. Payu naon? Bali 2 ku saya. Roti jeung mie gitu nya. Payu roti jeung mie. Alhamdulillahnya. Betul Ustaz, pengalaman Ya. sendiri nih. Waktu liburan ke Pangandaran. Kebetulan kan rombongan dari keluarga, anak, yang namanya anak tadi ya, kalau udah melihat sesuatu hal yang baru, apalagi mainan, walaupun ngeliat budget orang tua, tiba-tiba Hayang we. kita udah di budget buat penginapan, buat ini itu, tiba-tiba anak rewel di depan banyak orang tadi. Yang memang mau nggak mau kan harus aja biasanya tadi, daripada rewel jadi ramai tempat umum, kita dipas-pasin, dipotong lah budget buat makan lah. Amun urang mah kajian rewel we. Apalagi cipung suku mangga ngadat. Ngadat we. Kumu budak batur ieu. Oh, maksudnya kan dia. Tadinya mau happy, mau piknik bikin bahagia, jadi panik tadi katanya. Betul tadi. Pengalaman sendiri itu tadi. Ya. Tapi orang jadi asa kasindir, maksudnya gajinya kurang gitu. Stacan ke SPBU ah. Curiga rek Insya Allah. kasbon aing mah euy. Aing geus SPBU kumaha? Alhamdulillah bisa berenang bareng gitu. Bisa kasbon tuh. Yang ayo pindah ke SPBU ini mah. Ya. Ganti ya. Alhamdulillah Tat, betul Tat. Kita bisa cari apa namanya, saya kayak apa ya, kayak saripati dari orang ketika melakukan sebuah perjalanan ke satu destinasi. Sebenarnya apa sih entry point atau garis merah yang kita cari bikin ke daek datang jauh-jauh misalkan? Apa sih kita cari sebenarnya? Misalkan dahar ngeunah misalkan. Kemudian ngariungna misalkan. Terus apa lagi yang kita cari? Suasana. Oke? Suasana. Oke, apa lagi? Anggap aja 3 poin besar itu yang kemudian selalu kita perjuangkan untuk mencari pada tempat destinasi pada setiap perjalanan. Dan rata-rata ini kemudian destinasi seolah-olah menjadi wisata. Seolah-olah harus menjadi tempat wisata yang menjadi destinasi. Padahal kita punya banyak keluarga, padahal kita punya banyak saudara di beberapa tempat yang berbeda. Betul. Kenapa tidak pernah dijadikan destinasi? Padahal 3 poin ini juga bisa dapat. Misalkan saya punya saudara dari Garut, ngomongkeun jauh, oke, beda suasana. Ngomongkeun ngariung, di ditu bakal ngariung, oke. Ngomongkeun sesirian, insya Allah bakal sesirian. Lalu apa bedanya datangin ke Taman Safari? Emang mana bisa sesirian yang monyet? Ini ya kadang-kadang apa ya? Akhirnya ketika bertemu dengan weekend, ketika bertemu dengan liburan panjang, seolah-olah ada pikiran kita piknik itu atau berwisata itu ya pergi ke tempat wisata seperti yang lainnya. Tidak dipahami bahwa sebenarnya dengan bersilaturahmi kepada keluarga, bersilaturahmi dengan saudara atau bahkan teman, bahkan saya pikir justru lamun orang datang ke tempat piknik, orang bayar tiket, istilah baliknya orang bakal dibekelan. Benar. Nu aya justru bekal orang nu dibawa karya banyak kabeh. Tapi lamun orang destinasina ka imah dulur, ka imah saudara, aya kemungkinan. Anu tadi nah? Edan men. Biasa karung. Di lemur mah kieu aja. Ieu karek panen. Karek panen. Ieu kami canakeun, ieu titip kangge anu gitu. Dititip hungkul, mana mah da kurir. Ya beas, ya cau, ya sampun. Kira-kira gegebegan bakal berkurang gitu sih kan teh. Duit teh da mau di hari restoran da bakal buat teram jeung dulur. Ya benar. Mindsetnya mulai karubah. Jadi maksudnya namanya erek datang ke Imah Kamret ungap poe gitu. Da aya we susuguhan. Di pamajikan lain di urang. Nah ini kan kita melihat apa ya? Lebih kepada maksudnya Sapi jangan yang ditanya. mana sok atuh cerita. Sok, Mana yang di Baledog. Modal pisan. Si Papi sorry, teman sebangku Papi lagi rungsing soalnya. Bisi mencenur. Edek pangkebugeun. Tok karunya.
Budak batu. Durasi Oke, jadi bagi teman-teman ketika saya punya pendapat semacam itu, ternyata ketika kita ngomongin piknik atau melakukan sebuah perjalanan pada sebuah piknik, ada 3 esensi misalkan Riung gitu, tapi dihubungkan dengan ternyata piknik juga bisa dengan cara bersilaturahmi kepada keluarga jauh. Kira-kira seperti apa tanggapan teman-teman ketika dibongkar cara seperti itu? Masya Allah betul Tat, yang saya dengarkan barusan, yang selama ini kita pengen ke pantai, pengen ke gunung misalnya, ternyata benar selain meningkatkan ke saudara, menjalin silaturahmi, rezeki pun yang itu luar biasa, tidak mengeluarkan uang, justru tetap mengeluarkan uang sih, tetap misalkan perjalanan, tapi lebih menghemat dan sisi lain juga betul, sisi lain kita kadang-kadang di bekalan deh atasnya, alhamdulillah, masya Allah, baru kepikiran kan, masya Allah itu. Jadi hayang. Benar yang selama yang jauh-jauh, yang tidak kepikiran untuk bersilaturahmi, kenapa enggak sekalian bawa keluarga, sekalian wisata juga tadi, kan yang terdekat dari rumah saudara juga kan, masya Allah. Betul Tad. Ya itu yang memang dipraktekin. Jadi saya ke barudak teh nyebutnya memang orang ulin jeung kolot gitu. Jadi Sabtu Ahad itu, Jumat Sabtu Ahad itu adalah hari bermain bersama orang tua. Nah itu yang di meeting dikenalkan ngarah lain bakti ka kolot teh ulin jeung kolot teh gitu kan. Masalah bakti mangke belakangan. Karena yang saya pelajari juga ti babeh teh nya jeung keluarga teh tong saukur dongeng ngadengikeun nu bener nu salah ulin. Matakan tapi kayaknya orang main game naon teh ya memang ajaran kan aing main teh game oh iya bener. Karena kita main permainan karena game itu bisa ada 2 arti main dan permainan beda. Nah, jadi ngelok. Oh baik Fred, tolongin Fred. Tapi benar maksudnya teh kadang-kadang keluarga teh ngarasana orang kudu bakti ka kolot serasa tidak ada unsur bermain di situ gitu kan. Padahal kalau misalnya tadi Ami bilang kan bahwa sebetulnya bersama orang tua pun itu target permainan gitu. Bisa bermain banyak di sana gitu. Main jeung keluarganya. Tah istri ge hayang main cenah. Tapi main suka ulinkeun pamajikan. Kasar. Main cenah. Tapi naik Persis. Mau madhab wae. Mau madhab wae. Mas wae sih bae. Motorna bawa heula kana disangka naon padahal bener motor. Tapi dia teh loba pisan ya. Yang main. Jadi tiupan. Main yang jauh sana. Geus. Tong balik deui. Tapi mal terkadang tiba-tiba orang teh jadi ngarepotkeun anu dianjangan sanak gitu. Pemilik gitu moalnya. Oke. Kumaha niat. Nah itu, ketika kita misalkan jangan jauh-jauh ke yang lain lah, misalkannya ke sanak saudara, sebut aja ke orang tua kita sendiri. Seolah-olah kita da embung ngarewotkeun kolot ya. Tapi ketika kita punya prasangka semacam itu, apakah prasangka itu pernah kita pertanyakan langsung pada yang bersangkutan? Pernah, terus dijawabnya naon coba? Maneh geus nyekel perusahaan juga kumaha ge maneh budak aing. Dah, bahasana gitu. Dan kebahagiaan orang tua untuk da aing mah teu butuh maneh babawaan. Da aing mah ku maneh datang ka dieu maneh cara geger geus atoh. Tah eta. Tapi ada cemawah teuing mah piraku we. Nah, eta mah kan urusan sia itu. Eta mah ada urusan sia itu salakuan. Sia eta. Bisa bae asli. Urang kakara sia. Genah kieu we bebas genah. Genah kieu nya. Sia aing geunah. Sunda klasik. Yes, aing oge buka pendaftaran. Aing cenah daratang loba tapi ulun mau Malayar. Korai. Kan ada jalur khusus gini. Saya sering setiap saya mendengarkan mengingat kata-kata itu dari ibu dan bapak saya, aduh ya. Saya sedih lah. Maksudnya ketika saya selalu menghitung kapan saya bisa ke keluarga, kajian jika kumaha orang mengupayakan diri orang bisa menjadi sesuatu, dah ngaruh di tempat kolot mah aing teh budakna. Rek kumaha gede ge budak punya urang punya. Rek naif we urang mikir rek nyerengkeun kolot jiga kumaha, ternyata kolot mah resep ku dianjangan. Nah, teman sebangku, ini yang keren ketika kita menceritakan. Sebenarnya topik kita kan tadi ngomongin sebuah perjalanan, ngomongin tentang safar. Tapi ini yang keren dalam sebuah obrolan itu, walaupun ngomonginnya topik yang kita bicarakan tentang perjalanan, tentang safar, tapi ketika kita bersedia
berhenti, mewukufkan diri, menghentikan diri sejenak. Akhirnya kita sedia menggali arti pada setiap momen yang kita temukan. Akhirnya tadi kita bisa menggali arti tentang apa makna keluarga, kita bisa menggali arti tentang makna orang tua, kita bisa menggali arti tentang piknik dan seterusnya. Kenapa? Karena itu semua ada pada shelter-shelter yang kita lewati pada setiap perjalanan. Dan artinya ini yang kemudian kenapa sebuah perjalanan itu begitu menjadi sangat istimewa. Dan keistimewaan itu sangat tergantung kepada kemampuan kita dalam menggali pada setiap makna, yang pada setiap makna tentu akan selalu ada cerita. Oke, yang lain ada lagi nggak punya insight yang lain atau punya nya oge sih berarti orang kudu kieu misalkan. Ada yang mau disampaikan seperti itu? Silakan sampaikan. Tapi ada nyarios tadi. Oke. Perjalanan papi misalkan walaupun pernah lempang oge sih tidak tuh kadi soalnya pakai motor. Jadi bukan perjalanan, permotoran. Oke. Ceritanya apa yang ninggalkeun ngorbankeun apa ka dieu? Ngarah ka dieu naon nu karas dikorban. Perjalanan ya kemarin kan papap nanya apih damang pada bergering pada saat saya harus meninggalkan keluarga Incu utamanya sampai tadi malam tuh Incu tuh video call cuma sinyal kan tuh jadi kurang bagus Otak pengkeun meuli HP jeung sinyal jeung towarna bete. Dan pada saat saya mau berangkat istri itu Senin tuh lagi ke sekolah karena persiapan besok. Sumedang sih masih di zona hijau. Iya, enggak belum. Itu makanya kalau Sumedang tuh masih tidak dilaksanakan besok. Pada saat mau berangkat istri nggak ada. Kan berat. Tapi sebelumnya saya udah bicara mau ke kegiatan situ, mau apa Curug Layung pangacakan lain. Nah beratnya eta di antara pergi dan tidak kulantaran saya pengen langsung gitu kan bicara tuh. Nah sebelumnya dia bicara udah saya mau ke sekolah dan kamu pergi ke Curug Layung. But don't worry, karena setiap orang pergi untuk kembali. Insya Allah. Amin. Ternyata. Sebenarnya mah waktu papap nanya tuh, aduh. Gering sebenarnya. Gering aing teh. Ya kumaha ya ini tong. Padahal udah direncanakan dan udah pernah survei jeung papap. Hari Selasa. Ya mungkin pengalaman sebelumnya tuh tidak pernah dirasakan. Pergi. Oke. Empong banget. Ya. Nggak ada beban sih. Emang jadi yang nanya ke eta nya berhubung kita ngobrol selalu ngalirnya. Ya sih terakhir ngajak ulin kolot. Nah. Ya. Bener. Sibuk serangan. Komunitas Tarayang. Tapi apa karena tiap hari saya mau ketemu gitu aja? Gitu terjebak rutinitas. Jadi tiap hari ketemu ngumpul rumah depan gitu ya. Tapi kadang-kadang orang teh tuh kudu ngajak ulin merenya tiap hari ketemu. Teu kudu ngan teu randahareun, da apaleun. Paingan tara babakalan maneh mah. Permintaan. Tapi kali mah perlu merenya. Maksud urang teh ngajak ulin. Jika orang maksakeun awak urang ka dieu ulin gitu jeung barudak. Maksakeun mah budak urang ulin ka mana, pamajikan ka mana. Nyari kolot nu bakal bebeakan. Geus ngajak ulin ka mana nya. Tong ngomong minggu ieu bulan ieu, tahun ieu. Ka mana ngajak ulina gitu. Kan kata kuncinya kan bukan pada ulin sebenarnya, lebih kepada Membahagiakan. Ya, happiness. Dan tentu banyak cara. Itu salah satu segmen yang kali bisa dibidik
oleh teman-teman dengan segala kemampuannya. Karena suatu saat juga pernah diajak jalan sama orang tua saya, personal. Kenal mana Hemi? Pada ulang-ulang gitu, ayo baturan orang udah. Hanya sekadar keliling-keliling kota. Saat itu orang tua saya ngelihat saya pada titik situasi saya saat itu saya pada titik situasi down. Dalam prosesnya itu di jam sabarahnya tiba dasar ini teh. Tidak mobil, just silent. Gak ada pembicaraan apapun. Baru ngomong si bapak itu beberapa saat kemudian udah mau nyampe rumah. Dan ya orang tua saya memang, bapak saya memang ngomong nanti tara panjang lebar juga orang 500 paragraf. Tara cuman bilang ya kalau kamu sudah berani dengan main api, kamu lakukan itu karena kamu tahu bahwa api itu panas. Kurang lebih cuman kalimat itu aja yang dia sampaikan dalam perjalanan yang butuh 2-3 jam makan bensin wungkul. Ngomong cuman itu, tapi itu kejadian yang udah cukup lama tapi nempel. Di beberapa momen yang ini juga dia cuma ngomong gitu aja. Terserah kamu mau ngapa-ngapain. Yang penting satu hal yang saya minta dari kamu, responsibility. Dah, nggak ada prolog, nggak ada closing, bread sakit wae. Ya. Dan yang harus bahagia itu sebetulnya ya, masih lengkap kan ya. Saya mah pas bisa. Okay. Bukan soal mampu. Daya saha. Terus lebih bahagia anu araya kene. Ya. Masih bisa merencanakan sejauh mana. Masih bisa berpikir. Saya mah syukur ayeuna. Robbi pirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani sukiro. Padahal anu masih aya itu sambil dibisikeun. Yes. Robbi pirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya enak syukur kami toha ngan hiji lah. Ibu. Saya sampai tidak nyebut mitoha itu adalah maaf. Jadi itu bahagia sebetulnya saya. Begitu saya bisa gini Pret, ini yang sering saya sebut ya, dalam setiap pembicaraan saya sering mengatakan bahwa kita butuh melakukan banyak perluasan pada makna, entah itu pada benda, bahkan pada persona, perseorangan maksudnya. Kita butuh terus melakukan pemaknaan. Kenapa? Karena satu hal yang sebuah kepastian, sebuah faktisitas dan sebuah perjalanan, paling tidak ada kemungkinan kita akan bertemu dengan momen kehilangan. Entah kapanpun, apapun bentuknya, kehilangan dompet, kehilangan barang bawaan, bahkan yang jauh lebih dari ekstrim itu yang sangat tidak kita harapkan. Oke, akan selalu berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Semisal kita memahami bahwa ya kamu masih leheng lah, misalkan orang tua masih lengkap, dan seterusnya. Seolah kamu lebih beruntung dan saya tidak jauh lebih beruntung ketimbang kamu yang masih lengkap. Halo, apa kabar dengan Rasul Muhammad? Gak pernah ngasahan piknik ke kebun binatang dengan orang tuanya. Tapi beliau selalu menganggap orang tua pada siapapun. Inilah kemudian kenapa wasilah arham, menyambungkan silaturahmi. Kemudian dengan kita menyambungkan itu, kemudian kita bersedia memaknai. Saya kemarin cerita Pret kakak mana Pret, bahwa orang dicarekan ku babaturan, ku kolotna babaturan orang, dan saya menerima dengan senang hati. Kenapa? Karena saya kadung menganggap orang tua teman saya sebagai orang tua saya. Nah, kalau dibayangkan dihubungkan dengan apa yang dirasakan sama papi, nah saya pikir teman-teman juga punya pengalaman yang sama.
Bagi saya orang tuanya kamu adalah orang tua saya. Nepikeun ke geus teu asa-asa datang ka imah oge. Iya. Geus teu diasa semah, geus teu di tamu-tamu. Hayang kopi nyen kopi sorangan, datang ke dapur hayang naon sorangan. Dan orang tua yang ada di hadapan kita walaupun bukan orang tua sedarah. Karena apalagi kalau kita punya saudara seakidah. Kalau orang punya saudara seakidah, rek beda daerah, rek beda darah, satu akidah, insya Allah satu arah. Artinya perluaskan makna orang tua, perluaskan makna anak, perluaskan makna guru, perluaskan makna apapun. Itu yang kita butuhkan. Kenapa? Biar bisa meminimalisir ketika kita berhadapan dengan kehilangan. Ketika kita kehilangan orang tua, anggap orang tua sedarah kita. Namun karena alhamdulillah misalkan kita sudah merasa asa, walaupun sudah bukan sedarah dengan papi misalkan, tapi saya menganggap dia orang tua saya. Paling tidak dia bisa jadi backup atau pelipur lara ketika ada orang yang sebuah ganti nak kolot. Ada backup. Siga jajang kan? Make motor traya, mawa cadangan ban, padahal nu ruksak rantai. Ya. Tapi minimal boga persiapan, boga backup. Ya. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita terjebak kepada nilai-nilai yang sifatnya formalistis, yang kaku, yang organisatorisnya tidak liquid, demeren orang memahaminya. Keluarga yang sedarah we saja. Insya Allah orang memahaminya seperti itu, miskin saya hirup ripuh sih ya. Sekurang mah. Tapi lamun loba dulur siga tadi modo we mau hese. Ulin ka Sukabumi mau atuh kudu dengan WC umum. Wah da boga dulur, ka imah dulur we. Lamun ka imah dulur mah dengan saukur dibere jeung toilet nah. Sacan dibere toilet dibere dahar heula. Diisian heula nyatanya. Diisian. Nah ini saya pikir ya ini apa ya? Dinamika atau apa tepatnya dalam sebuah perjalanan. Lagi-lagi kita kan selalu dihadapkan dengan sebuah faktisitas yang memang tidak bisa kita hindari, entah itu kebahagiaan bahkan kesengsaraan. Dan itu kita bisa dapatkan itu semua kepada pemaknaan yang kita lakukan. Tidak selamanya dalam perjalanan akan melahirkan kesengsaraan, seperti halnya tidak pernah juga selamanya pada sebuah perjalanan akan melahirkan kebahagiaan. Bisa jadi orang yang kita sebut menemukan kesengsaraan dalam perjalanannya, bagi dirinya justru dia ada tengah dalam kebahagiaan. Karena dirinya merasa bangga tengah diuji dengan sejumlah cobaan. Dan dia bisa beyond melampaui itu semua. Dan justru akan menjadi semakin kuat di hadapan di hari esoknya kemudian. Tapi kita yang terjebak pada kebahagiaan, yang terus menerus diuji dengan kebahagiaan, bisa jadi ketika ada angin sepoi-sepoi pun bisa kita langsung jatuh. Karena terlena dengan sejumlah kebahagiaan yang tidak pernah kita duga bahwa ada faktisitas yang lain, kesengsaraan yang juga harus kita lampaui. Dan itu ada rumusan hidup yang tidak pernah bisa kita hindari. Untuk sedih. Jadi kalau saya ikut bicara sih, kalau saya memaknai tentang orang tua, buat saya pribadi saya pasti sedih. Karena apa ya? Buat kehidupan saya sendiri sih ngeri lah kalau dibandingkan sama yang lain gitu ya. Satu, pembawaan sama orang tua itu dendam. Yang kedua iri ataupun dengki dengan orang lain. Kalau dari story saya mulai dari segi lahir, saya lahir dari orang tua yang dua agama istilahnya. Ayah saya Kristen, ibu saya Islam, dan keluarga fanatik dari ibu adalah Islam, dan keluarga fanatik dari bapak adalah Kristen. Setelah saya lahir, disitulah jadi perselisihan antara dua keluarga, mau dibawa kemana anak ini gitu kan. Seminggu sekali mungkin saya masih kecil lah, bisa dibilang sampai akhir lulus TK. Agama saya emang dua. Setiap minggu saya ke gereja, tapi setiap hari saya sholat. Ya karena saya masih kecil lah, istilahnya masih awam tentang agama ataupun tentang kehidupan sehari-hari itu. Hanya mengikuti orang tua kemana ya ditunjukin saja. Setelah polemik itu datang, terjadilah perselisihan yang makin besar. Umur di berapa kira-kira? Umur 5-6 tahun lah. Karena segitu ya saya masih hafal sedikit demi sedikit lah apa kejadian-kejadian yang terlintas gitu.
polemik makin besar, terjadilah perpisahan antara orang tua. Disitulah. Nah, semenjak dari saya lahir pun saya tidak tahu yang namanya bapak itu yang seperti apa, wujud aslinya bagaimana, seperti apa, dan yang saya tahu hanya kakek dari bapaknya, dari bapak saya sendiri gitu. Nah, setelah itu, setelah perselisihan, nah disinilah datangnya dendam. Dendam satu, dikarenakan saya lahir tidak dikasih sayangi oleh orang tua, alias saya dibesarkan sama nenek, kakek dan paman. Di situ saya merasa rasa iri kok setiap teman ke sekolah ditemani sama orang tua atau gimana gitu kan. Terus perbedaan orang tua dengan nenek ataupun kakek pasti ada perbedaan, di mana orang tua bisa membahagiakan anak, tapi terkadang kakek dan nenek punya sisi lain dibandingkan orang tua sendiri gitu kan. Nah, disitulah terjadi dendam dan iri dengki kepada orang lain. Makin besar, makin sini, entah di mana yang diberi kehidupan. Mungkin kalau dihitung saya hidup sama orang tua cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun itu saya menikah dan berpisah. Tapi tetap karena didikan dari seorang nenek yang istilahnya nenek kakek yang segi Islamnya kuat, jadi terus istilahnya ada ilmu yang dikeluarin yang istilahnya jadi panutan saya pribadi gitu kan. Bagaimana tentang kehidupan, tentang orang tua ataupun kehidupan setelah hidup ini gitu kan. Nah, di situ walaupun masih ada rasa, sampai sekarang pun masih ada rasa yang istilahnya mengendap gitu kan. Masih belum bisa menghilangkan, cuman terkadang aktual yang istilahnya sisi keaktifasian itu muncul kembali gitu kadang-kadang. Tapi kalau aktivasi itu nggak ada, kita biasa aja sama orang tua. Dan istilahnya kalau dibilang dendam itu dengan hanya dari rasa, tapi dalam kehidupan ya saya masih ngebantu dari segi kehidupannya, kekurangannya, ataupun membahagiakan juga. Kalau dibilang masih tetap membahagiakan, karena istilahnya karena posisi saya sudah berpisah, ya istilahnya setiap weekend kita datang ke rumah orang tua, kadang jalan bareng ataupun berbuat apalah dengan orang tua, karena sisi lain saya pribadi mengenalkan bahwa ini adalah nenekmu begitu. Nah, begitu istilahnya ya sampai sekarang terus berpikir dalam makin mendalam mempelajari agama, akhirnya melegowokan gitu kan. Melegowokan tentang aktivitas yang dulu gitu. Cuman kadang-kadang ya itu, kalau aktivasi sudah itu keluar, rasa-rasa kadang mengingatkan kembali masa-masa lalu yang istilahnya jadi agak-agak gimana gitu. Nah, itu emang agak-agak susah lah istilahnya. Butuh prosesnya lama banget istilahnya. Kadang kalau orang lain bercerita tentang orang tua, saya suka minder sendiri gitu. Suka sedih sendiri ataupun gimana gitu. Yang istilahnya bahagialah kalian yang istilahnya sempurna dari awal gitu. Kalau buat saya pribadi, jangan dibahas lah gitu. Mending gitu istilahnya kalau tentang bercerita kayak gitu. Tapi kalau buat sharing, hayu aja lah gitu. Ya istilahnya jangan disia-siakan lah kalau emang masih ada. Dan saya pun yang ada ya dibegitukan saja gitu kan. Istilahnya hanya selintas, 2 lintas yang istilahnya keluar rasa-rasa nggak enaknya. Ya istilahnya saya kembali lagi kepada diri sendiri. Saya nggak akan berbuat seperti orang tua yang sendiri berbuat kepada anaknya gitu. Berusaha untuk menyayangi anak, ataupun berusaha untuk bagaimana dia lebih bahagia dibandingkan saya pribadi. Gitu sih istilahnya. Jadi ngeri lah. Oke. Kalau secara Fred, aku dapat keyword yang keren di sini, Fred. Bagaimana kemudian kemampuan beliau menghadirkan agama hingga mampu menjadi manusia. Karena seringkali ada banyak orang yang merasanya diri beragama tapi tidak pernah mampu menghadirkan agama itu bisa melahirkan kemanusiaan. Karena kenapa? Dia bilang tadi dengan agama bisa melegowokan masa lalu saya.
Artinya beliau punya kemampuan bagaimana dari agama yang dia pahami kemudian mampu menjadikan dirinya sebagai manusia. Karena kata kunci dari manusia adalah diantaranya tadi bisa menghargai sesama manusia walaupun prosesnya sangat-sangat panjang, walaupun drama-dramanya luar biasa gitu. Tapi di sini ada apa ya? Ada kebaikan pada ketika agama itu berani dihidupkan. Buat sebagian orang agama adalah sebuah larangan, buat dia adalah solusi. Solusi. Ya. Ya. Pada tahap tertentu banyak orang yang memahami agama adalah larangan. Larangan. Karena jangan-jangan bukan salah juga sih mungkin ya apa ya. Belum sampai pada fase itu. Sehingga yang tertangkap, yang tercapture adalah larangan. Satu itu. Kedua, bahwa ini kan kita sedang ngomongin tentang perjalanan. Dan ternyata kalau kita bercermin pada cerita tadi bahwa betapa penting bahkan dalam perjalanan pun kita harus melibatkan nilai-nilai agama agar kita tidak pernah lupa bahwa kita adalah manusia, karena agama lahir untuk manusia biar tetap menjadi seorang hamba di hadapan Sang Maha Kuasa. Speechless. Memang tidak pernah mudah untuk berbicara orang tua, baik karena ada kerasaan kesal, ada kerasaan sayang, kurang berdedikasi, apapun itu. Sebetulnya memang ini yang dikatakan kolot mah selalu nomor satu, karena memang yang bisa menyentuh ke dalam hati manusia itu topiknya pasti bicara orang tua. Terlepas kesal, sayang, apapun itu, mungkin ngomongin kolot pasti ke hati itu benang gitu. Ya mungkin karena memang durasi juga ya Mi ya. Dan obrolan seperti ini kan tidak akan pernah tuntas. Kita bisa lanjut lagi nanti insya Allah, semoga Allah ridhoi. Cuman yang pasti dalam perjalanan lain yang kembali lagi, apapun yang kita konsepkan di awal, di dalam teman sebangku ini kita selalu mengalir untuk melihat sebenarnya Allahnya nyeting obrolan itu ke mana. Kalau kita sih selalu ke sana. Setiap ada topik baru, ada hikmah baru, itu yang kita perdalam kalau memang menurut kita ini lebih menarik untuk kita bahas. Dan di sini ketika kita membahas perjalanan obrolan ini pun di awal kita berbicara dari hal-hal motor-motoran yang akhirnya mengacu kepada perjalanan kita sebagai seorang anak kumaha. Yaitu bukan hanya menghadirkan fisik kita ke depan orang tua, tapi sudah sebesar apa kebahagiaan dan sudah seberapa banyak upaya kita untuk menghadirkan kebahagiaan untuk orang tua kita. Jangan sampai kita dalam waktu 1 pekan 7 hari fokusnya hanya untuk membahagiakan diri bersama motor, diri bersama teman-teman, membahagiakan teman-teman, bahagiakan anak, bahagiakan istri, dengan mau menginvestasikan waktu, uang, menginvestasikan ilmu, tenaga untuk mereka, tapi ada kolot mah diirit-irit yang dihitung-hitung. Padahal kalau terlalu berhitungan, siang bilatungan. Nah, kolot mah teboga duit ya maksakeun. Ari urang ayeuna rek ngabantu kolot kudu ngitung. Pada orang geus jadi kolot. Ya tah sih. Rek maneh juga kumaha ge aing mah nempo maneh teh budak aing. Ya Pak. Karek ngatos ayeuna punten. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun guru semua. Thank you. Jazakallah khairan. Amin. Nuhun sadina. Ayo Cah, balik ah. Nuhunnya. Move. Nggak bisa. Ya. Move on. Mangga. Wait.
Pet, pot bar dulu sebelum bubar. Oh, foto bareng. Ayo, walaupun orang tiheula gitu kan ya. Nya. Foto bareng.